Dua orang yang semakin dekat berusaha membentuk ikatan dan peraturan untuk membuat yang lain merasa pasti akan hubungannya. Kalau kita terlalu memikirkan setiap hubungan, kita akan segera menyadari bahwa sumber dari semua itu adalah batasan yang kita buat untuk yang lain. Dan meski bila tanpa sengaja, ada orang lain yang tidak sengaja menginjak batasan itu, maka saat itu hati kita akan penuh dengan kemarahan. Apa sebenarnya bentuk asli dari batasan itu? Dengan menunjukkan batasan itu, kita memaksakan keputusan kita pada orang lain. Kita menolak kebebasan yang dimiliki orang lain. Dan saat sebuah kebebasan ditolak, hatinya akan penuh dengan penderitaan. Dan saat dia menghancurkan batasan itu, hati kita akan penuh dengan kemurkaan. Bukankah itu yang selalu terjadi? Tapi kalau semua orang menghargai kebebasan orang lain, maka setiap batasan dan peraturan yang ada akan hilang. Seperti juga kesepakatan adalah tubuh dari sebuah hubungan. Bukankah kebebasan adalah jiwa dari sebuah hubungan? Saat membuat keputusan, kita selalu mengharapkan saran, nasihat, bantuan, dan konsultasi dari yang lain sebagai landasan. Dan landasan bagi masa depan kita sendiri bergantung pada keputusan yang kita buat saat ini. Jadi, apakah masa depan kita adalah hasil dari saran orang lain di luar kita? Apakah seluruh hidup kita ini adalah hasil dari kecerdasan orang lain? Pengalaman kita mengajarkan pada kita bahwa orang yang berbeda akan memberikan nasihat yang berbeda. Hati yang taat akan menyerap nasihat yang benar, dan hati yang rusak akan menyerap nasihat yang tidak benar. Menerima nasihat yang benar akan meningkatkan kebahagiaan manusia. Tapi untuk menerima nasihat seperti itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat. Sebelum menerima saran atau nasihat dari seseorang, menyiapkan hati dengan kebenaran, bukankah itu yang penting? Tertulis dalam Mahabharata, dikisahkan dalam waktu yang bersamaan, pernah muncul dua orang Basudewa. Mereka sama-sama memiliki senjata yang dimiliki oleh Krishna yang kita kenal secara umum. Cakra Sudarsana, Gada Komudaki, Keong Pancajana, pedang, dan busur yang sama. Tidak hanya itu, mereka sama-sama memakai kaustubam, kalung yang terbuat dari mutiara dan berlian sebagai ciri khas Basudewa. Penampilan fisik mereka sungguh akan sulit dibedakan. Ada bulu merak menghiasi mahkota mereka, tubuh mereka sama-sama dihiasi gudik kuning keemasan, penuh mutiara yang menandakan keagungan Basudewa. Lalu, siapakah satu tokoh lagi sosok Basudewa ini? Seberapa cerdas dan kuatkah sosoknya sehingga disetarakan dengan Basudewa Krishna? Kitab Mahabharata, Srimad Bhagavatam, dan banyak Purana menceritakan satu tokoh yang bernama Pundraka, Raja Kasura yang lebih dikenal dengan kerajaan Pundra. Karena itulah dia dikenal dengan nama Pundraka Basudewa. Jika dilihat dari asal-usul inkarnasi Kasyapa, Pundraka adalah saudara tiri dari Basudewa Krishna. Basudewa, ayah Krishna, dan Dewaki adalah inkarnasi dari Kasyapa dan Dewi Aditi. Sedangkan istri Kasyapa lainnya yang bernama Danu terlahir di Karawira bernama Srutadewa. Raja Wridasharma Basudewa, anak kerajaan Kashi, menikahi Ratu Srutadewa. Srutadewa adalah saudara perempuan Basudewa, ayah Sri Krishna. Kemudian Pundraka diangkat sebagai Raja Pundra. Kerajaan Pundra bersekutu dengan kerajaan Magadha,
Gandhara, dan kerajaan Kashi yang merupakan musuh dari kerajaan Dwaraka. Kakak Pundraka adalah Dantawakra yang merupakan kelahiran kembali Kumbakarna. Jadi, secara tidak langsung Dantawakra adalah Wijaya, penjaga pintu Sri Wisnu. Setelah Pundraka mendengar tentang seseorang bernama Krishna yang tampaknya juga dipanggil Basudewa, dia mulai menirunya. Dia mulai berpakaian seperti Krishna dengan dhoti kuning dan bahkan meniru gayanya. Dia juga memakai kereta dengan warna kuda yang sama, gada, cakra, dan busur yang mirip dengan milik Basudewa Krishna. Melihat usaha dan dedikasinya untuk terlihat seperti Krishna, semua rekannya mulai membandingkan dia dengan Basudewa Krishna dan memujinya bahwa Pundraka sama persis seperti Krishna. Meskipun ia senang akan hal itu, tetap saja Pundraka merasa tidak puas karena orang-orang membandingkannya dengan Krishna, tetapi tidak pernah membandingkan Basudewa Krishna dengan dirinya. Jadi, dia mengirimkan pemberitahuan kepada Krishna melalui seorang utusan yang memintanya untuk berhenti menirunya dan menyerah padanya atau bersiap untuk berperang, karena dia menginginkan hanya dialah satu-satunya Basudewa di dunia. Kini, Krishna tidak mampu memutuskan untuk melawannya atau justru menertawakan kebodohannya. Kemudian Basudewa Krishna menerima untuk bertarung. Saat berperang, Pundraka ditemani oleh Raja Kashi yang mengikutinya. Pundraka datang dengan kereta yang mirip dengan milik Basudewa Krishna dan memiliki jumlah dan warna kuda yang sama dengan yang dimiliki Basudewa Krishna pada keretanya. Dalam pertarungan tersebut, Krishna membunuh Pundraka. Nah, kejadian yang menarik di sini adalah begitu dia dibunuh, jiwanya menyatu dengan Basudewa Krishna yang dianggap Pundraka sebagai musuhnya. Karena walaupun Pundraka ingin membunuh Basudewa Krishna, perbuatannya, perkataannya, tindakannya selalu berusaha menyerupai Basudewa Krishna yang membuatnya bisa menyatu dengan Krishna. Seperti yang tertulis dalam Purana, Yat Bawam Tad Bawati, Anda menjadi apapun yang Anda pikirkan.